Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mustamin Tewa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah kita bahas, yaitu aplikasi multimedia. Sebelumnya kita sudah membahas mulai dari definisi, kemudian multimedia menurut para ahli, komponen-komponen multimedia, penerapan multimedia itu di mana, kemudian manfaat penggunaannya, perangkat lunak apa saja yang umum digunakan di pasaran, dan dukungan perangkat keras. Sehingga bagi Anda yang belum pernah mengikuti penjelasan-penjelasan ini, sebaiknya menonton kembali video sebelumnya, karena saya tidak akan lagi mengulang untuk poin-poin ini. Dan saya mulai dari pertemuan lanjutan ini dan seterusnya, saya akan masuk ke perangkat lunak atau software yang digunakan. Tentu slide ini akan saling melengkapi satu dan yang lain. Mungkin sebelumnya ada yang kurang sempurna, sekarang semakin di-update dan disempurnakan untuk melengkapi slide ini. Nah, yang lalu juga sudah disampaikan bahwa perangkat lunak itu pada dasarnya bekerja pada dua hal ya. Ada yang bekerja offline, ada yang digunakan secara online. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan perangkat lunak yang akan kita gunakan untuk versi offline. Nah, versi offline ini juga pada dasarnya juga bisa, apakah dia berbasis komputer ataukah dia berbasis smartphone atau Android. Yang pada dasarnya adalah ketika kita melihat poin ini, tentu berarti kita menggunakan smartphone tetapi tidak menggunakan kuota ya, tidak menggunakan data. Oke. Berbasis komputer. Di sini dapat kita lihat terbagi atas aplikasi standalone, berbasis video, berbasis web, berbasis game, artificial intelligence, kemudian berbasis virtual reality. Nah, ini bagian-bagian yang telah kita bahas sebelumnya. Namun untuk pertemuan hari ini saya akan membahas aplikasi standalone. Bisa kita lihat aplikasi standalone ini cukup banyak yang berkaitan dengan pembahasan kita, mulai dari hal yang umum misalnya Microsoft PowerPoint, ada iSpring, Flip Album, Autoplay Menu Builder, dan Autoplay Media Studio, dan seterusnya sampai pada bagian akhir ini. Saya tuliskan di sini dan lain-lain karena memang sangat banyak di pasaran. Kita akan membahas bagian demi bagian dari aplikasi ini, sekalipun tentu tidak akan cukup dalam pertemuan ini. Saya hanya mengambil sampel-sampel, tetapi ketika Anda mengikuti channel ini, saya berharap bahwa seluruh yang saya tulis di sini pada dasarnya nanti Anda bisa ikuti dan mendapatkan penjelasannya berdasarkan aplikasi-aplikasi yang ada di sini. Tetapi berkaitan dengan pertemuan kita, tentu saya akan menyesuaikan dengan pertemuan yang hanya berjumlah 14 kali pertemuan atau sampai 16 kali. Itu juga sangat dimungkinkan dengan mengambil item-item aplikasi yang mudah digunakan, dan paling tidak saya berharap itu bisa Anda install berdasarkan operation system yang Anda gunakan di komputer masing-masing, karena saya tahu bahwa aplikasi ini juga ada yang barangkali versi 32 bit atau 64 bit. Itu nanti kita akan menyesuaikan, dan mudah-mudahan aplikasi-aplikasi yang akan kita pilih ini itu bisa jalan dengan baik di komputer Anda masing-masing. Oke. Yang pertama pembahasan ini adalah Microsoft PowerPoint. Karena ini adalah merupakan hal yang umum, maka saya tidak lagi pada pertemuan ini menjelaskan bagaimana caranya, tetapi lebih kepada hal-hal apa yang perlu Anda perhatikan, karena saya tahu bahwa Anda sampai pada semester ini tentu sudah banyak menggunakan aplikasi standar ini, membuat tugas-tugas ataupun mungkin juga sudah sering menggunakan ini untuk keperluan-keperluan presentasi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah
Tentu tips umum apa yang perlu kita ketahui berkaitan dengan Microsoft PowerPoint, kemudian tips untuk presentasi PowerPoint yang efektif menurut kita supaya itu bisa lebih baik. Kemudian di sini juga ada template PowerPoint yang akan disampaikan dan penjelasan tentang tugas project yang akan Anda kerjakan. Tips umum yang perlu diperhatikan berkaitan dengan Microsoft PowerPoint ini adalah ini, coba diperhatikan. Yang pertama adalah pada saat kita membangun aplikasi PowerPoint, maka pastikan kita menggunakan template desain yang konsisten dan sederhana pada presentasi yang kita buat. Kenapa seperti itu? Karena biasanya kalau tidak konsisten itu juga bisa membuat tampilan dari desain yang kita gunakan itu terkesan ramai sekali dan tidak tahu arahnya mau seperti apa. Sehingga dengan penggunaan template-template desain atau yang tersedia ataupun yang template yang kita buat sendiri, ya saya berharap bahwa itu mencirikan satu presentasi dengan tampilan dan sajian tertentu yang menarik, dengan warna-warna yang konsisten di antara halaman-halaman yang ada, yang betul-betul memberi dukungan terhadap apa yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah sederhanakan presentasi Anda dengan hanya menampilkan kata atau kalimat yang penting di setiap layar atau di setiap slide yang Anda gunakan. Kenapa? Ini karena tentu kita tidak ingin bahwa presentasi itu menjadi buyar ketika misalnya Anda menampilkan slide-slide Anda tidak saling terkait satu dengan yang lain. Kemudian selanjutnya adalah gunakan warna kontras untuk teks dan latar belakang. Teks yang terang dengan latar belakang gelap adalah yang terbaik. Nah, kita juga tidak ingin bahwa ketika Anda menggunakan ada teks di depannya, kemudian Anda menggunakan latar dan itu saling mematikan satu dengan yang lainnya. Latarnya terlalu terang, lalu tulisannya juga terang, ya itu bisa saling mematikan. Atau dengan kata lain bahwa teks yang akan kita baca itu malah menjadi hilang. Kemudian sebaliknya juga begitu. Mungkin teksnya terlalu gelap, latarnya juga terlalu gelap. Nah, sehingga itu akan semakin redup, sehingga itu menyulitkan banyak orang untuk melihat dan membacanya. Saya kira tidaklah, kita tidak ingin mengharapkan bahwa Anda sampai membuat presentasi seperti itu. Dan setahu saya Anda mampu membuat slide-slide yang baik sejauh pengamatan saya dari tugas-tugas Anda selama ini. Kemudian hindari penggunaan transisi yang berlebihan. Nah, ini juga ketika misalnya ada 20 slide atau 10 slide, semua menggunakan transisi yang berbeda-beda, tidak konsisten, sehingga kita juga kadang bingung apakah ini mau lebih menonjolkan transisinya atau dari sisi kontennya. Nah, kita tidak ingin bahwa gara-gara penggunaan transisi menjadikan tampilan itu menjadi kurang menarik, sajiannya membosankan banyak orang, dan itu malah menjadikan kita semua akhirnya kurang tertarik dari slide yang Anda gunakan. Jadi sederhana saja. Kalau ingin menggunakan transisi, mungkin hanya memilih fokus kepada salah satu transisi atau satu atau dua, yang jelas jangan terlalu banyak. Dan ini juga bisa dilihat dari pada saat kita melihatnya, ya, apakah ini berlebihan ataukah masih pas. Selanjutnya adalah hindari penggunaan efek khusus yang berlebihan seperti animasi, suara yang dapat membuat presentasi Anda menjadi tidak fokus. Ya, karena misalnya jangan sampai Anda menggunakan musik yang malah musiknya lebih tajam atau lebih menyita perhatian untuk peserta itu ikut bernyanyi atau ikut melantungkan daripada menikmati apa yang akan disajikan. Nah, faktor-faktor mengganggu ini yang memang sudah menjadi perhatian banyak ahli atau banyak presenter, sehingga memang ditekankan bahwa ya kalau bisa ya jangan sampai
apa yang kita gunakan, misalnya apakah itu gambar, apakah itu animasi, ya jangan sampai itu malah tidak memberi dukungan kepada apa yang dipresentasikan. Nah, sehingga pada poin selanjutnya ini disampaikan bahwa gunakan gambar yang berkualitas yang baik untuk mendukung apa yang dipresentasikan. Nah, dari sisi gambar itu juga tentu harus diperhatikan ya. Jangan sampai juga gambarnya begitu di display, gambarnya tidak tampak, dia pecah dan seterusnya. Jadi harus benar-benar diperhatikan sebelum itu di-insert ke dalam slide kita. Sebaiknya presentasi tidak menggunakan slideshow otomatis. Ini juga perlu menjadi perhatian, karena kalau kita membuat slide kita, biasanya kita kan senang bahwa ini ada ekstensi nih, selain PPT ada PPTS ya, PowerPoint show ya, sehingga slide itu akan jalan otomatis. Cuma ini juga bagus dalam fungsi-fungsi tertentu, tetapi dalam fungsi-fungsi yang lain mungkin saja menyulitkan kita ketika kita masih ingin menjelaskan di halaman itu dan dia berganti, sehingga ini menjadi kurang efektif. Nah, tentu kita ingin pas pada saat kita menjelaskan satu halaman, ya kita menjelaskan dengan sampai benar-benar itu detail dan sangat memberi penjelasan kepada anak didik kita. Lalu slide itu berpindah, dan bahkan mungkin pada slide itu jika terjadi ada hal-hal yang kurang dipahami bisa terjadi diskusi. Tetapi kalau dia dibuat otomatis, ya mungkin saja ini akan menjadikan sajian ini kita agak sedikit kesulitan ya. Dia berjalan terus, sementara mungkin ada di antara peserta yang ingin mempertanyakan hal-hal penting yang berkaitan dengan slide atau halaman yang sedang tampil di sajian kita. Gunakan navigasi untuk memudahkan link antar halaman. Jadi ketika itu lebih dari satu halaman, ya tentu katakanlah kalau itu 10, 15 halaman atau lebih dari itu, ya dengan adanya tombol-tombol navigasi, apakah itu berbentuk tombol, teks, atau bentuk-bentuk yang kita ciptakan sendiri, tentu akan memudahkan kita berlalu di antara halaman 1 ke halaman 5 atau menuju ke halaman tertentu yang kita inginkan melalui yang kita buat navigasinya di slide kita ya. Coba bisa dibayangkan kalau misalnya di dalam satu slide betapa lelahnya kita kalau berada di slide yang terakhir, dan kita misalnya ada 20 halaman dan kita mengklik mundur satu demi satu halaman sampai di halaman pertama. Nah, tentu kita tidak ingin seperti itu, sehingga dengan adanya navigasi tentu ini memudahkan kita, memudahkan Anda pada saat presentasi, sehingga bisa menuju dari halaman satu ke halaman tertentu yang kita inginkan. Jadi pastikan itu juga bisa tersedia navigasi pada slide halaman yang kita buat. Kemudian dalam presentasi pastikan menguasai panggung Anda. Ini berkaitan dengan teknik penyajian. Saya kira kita tidak ingin kehilangan muka dengan menyampaikan sesuatu lantas kita tidak tahu apa yang ingin disampaikan. Kemudian juga tentu kita tidak ingin bahwa kita ingin menyampaikan sesuatu di dalam satu kelas, lantas seolah-olah kita tidak menguasai kelas itu, hanya terpaku berdiri di salah satu tempat dan ya tidak mencoba berada di tempat-tempat tertentu di kiri, kanan, atau mungkin di bagian tengah yang barangkali ada di antara siswa kita juga yang membutuhkan perhatian kita untuk hal-hal tertentu ya. Jadi intinya adalah kuasai panggung ini atau kuasai kelas yang Anda sedang hadapi. Karena ini berkaitan slide, maka tentu dibalik itu semua adalah pastikan keterbacaan teks, gambar atau grafik, dan sesuaikan warna dalam presentasi Anda. Warna ya sudah disampaikan di atas tentang kontrasnya dan seterusnya. Nah, tetapi yang pokok adalah ini harus memastikan betul, jangan sampai kita sudah siap memahami betul apa yang kita ingin sampaikan, tetapi pada saat kita sajikan di komputer bagus, tetapi malah pada saat disajikan itu malah tidak terbaca dengan baik, gambarnya kacau, terhambur sana sini, warnanya juga tidak sesuai. Nah, tentu
Ini menjadi seharusnya menjadi perhatian di awal sebelum kita jauh membangun slide yang kita akan buat. Jika memungkinkan, jalankan file presentasi dari dari penyimpanan internal, dan biasanya kan kalau kita bicara laptop ya tentu hard disk ya, hard disk internal. Hindari penyimpanan pada media eksternal seperti flash disk ataupun misalnya dulu masih ada disket, dan itu cukup memperlambat presentasi karena dia loading terus mencari file-file. Mungkin saja ini tidak kelihatan mengganggu, tetapi jika mungkin ya pastikan bahwa media-media internal yang kita gunakan pada saat diakses oleh komputer kita atau komputer orang lain itu bisa terbaca dengan baik. Karena bisa saja kalau media eksternal pada saat di komputer yang kita gunakan itu masih jalan dengan baik, masih tampil dengan baik, masih bisa diakses dengan baik, tetapi pada saat flashdisk itu dipindahkan, dicolokkan USB di laptop lain, ya bisa saja flashdisk yang kita gunakan itu malah tidak terbaca dengan baik ya, dan malah dia loadingnya lama. Nah tentu kita sebaiknya menghindari hal-hal seperti itu. Kemudian selain itu saya kira ya pastikan buat backup dari presentasi Anda untuk menghindari kesulitan teknis. Jadi kita sudah membuat capek-capek berhari-hari semalaman, tetapi ya tiba-tiba pada saat kita sajikan terputus ya aliran listrik ini kan, seperti nah ini saya perbaiki dulu ini. Oke, ini teknis seperti terputusnya ya. Oke, terputusnya aliran listrik. Oke, atau komputer hang atau hal yang mengganggu lainnya. Saya kira ini sungguh satu hal yang sangat mengganggu ketika semua peserta sudah hadir, lantas kita tiba-tiba berhenti melakukan presentasi hanya dengan persoalan bahwa tiba-tiba listriknya mati. Nah, gimana caranya? Sementara kelas dan waktu terus berjalan, tentu kita tidak ingin seperti itu, sehingga harus dipastikan ini menjadi himbauan yang baik bahwa ya tentu harus kita membuat printout sebagai backup ya. Jadi dalam kondisi apapun ya kita tetap bisa menyampaikan, sekalipun mungkin tidak sebaik pada saat kita menyajikannya dalam sajian elektronik dalam presentasi digital. Hal yang lain adalah tentu penguasaan presentasi. Hindari membaca, jadi ada juga yang kadang kita melihat karena terlalu serius ya dia lebih banyak membaca slide-nya dan hilang fokus kepada peserta. Jadi tatapan matanya tidak berkomunikasi dengan anak didiknya, tetapi dia lebih banyak membelakangi dengan menatap slide-slide yang dia akan sajikan. Saya kira ini bukan hal yang menarik, karena jika itu di pertemuan-pertemuan umum, bukan tidak mungkin peserta itu bisa habis di belakang kita, sementara kita hanya menatap ke depan dari slide yang kita sampaikan. Saya kira itu bukanlah tampilan yang baik. Kemudian saya kira sampaikan presentasi dengan pemilihan kalimat yang tepat, tidak mengulang-ulang. Jadi ya, tapi ini juga dialek sih. Saya sendiri kadang-kadang mengulang kata-kata tertentu yang barangkali membuat saya lebih nyaman menyampaikannya. Tetapi jika boleh, sedapat mungkin kalimat-kalimat yang kita sampaikan itu adalah kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang praktis, tidak mengulang kata demi kata sehingga peserta harus menghitung, oh ini bapak ini menggunakan kata sampai mengulang seperti saya biasanya atau mengulang kata tertentu, wah ini sudah 100 kali bapak sampaikan dan seterusnya. Nah itu kan. Nah itu saya kira memang ini butuh latihan, butuh waktu, sehingga kita semua dalam mempresentasikan sesuatu itu bisa semakin baik, karena tidak ada keahlian yang muncul begitu saja tanpa latihan yang dalam. Oke. Mari kita melihat lanjutan dari materi ini. Itu tadi tips umum ya yang diperlukan. Sekarang kita masuk di tips untuk presentasi ini. Oke. Pada bagian ini ada beberapa sorotan yang perlu kita perhatikan, karena ini urusannya adalah presentasi yang efektif ya, katakan begitu. Maka tentu dan ini berkaitan dengan halaman-halaman slide di PowerPoint, maka itu tentu sangat berkaitan dengan penggunaan huruf ataupun sangat berkaitan dengan desain gambar, sangat berkaitan dengan warna,
sangat berkaitan dengan penggunaan kata atau kalimat yang ada di atas slide itu. Mari kita melihat satu persatu. Fontnya, kalau kita melihat lebih jauh, tentu banyak tulisan-tulisan di internet, banyak penjelasan-penjelasan melalui video yang menuntun kita untuk membangun slide PowerPoint kita menjadi lebih baik. Nah, tentu di sini sangat diharapkan bagaimana penggunaan font standar yang mudah terbaca. Jadi kalau misalnya kita mengambil atau memilih font, ya jangan yang terlalu banyak gayanya, atau mungkin ada style-style tertentu, ada efek apalah, ada efek apalah yang malah menjadikan mungkin saja ada di antara peserta itu yang sulit membacanya. Apalagi kalau ada peserta yang berkacamata. Jadi sangat diutamakan ya gunakan saja font-font standar. Gunakan font yang mudah terbaca, jelas terlihat. Itu saya kira itu akan jauh lebih baik. Kemudian gunakan ukuran font 24 poin ke atas. Nah, itu ada di PowerPoint kita kan ada standar font. Kalau dilihat, kalau misalnya kita menulis ya di bawah font ini biasanya ukurannya lebih kecil. Khawatirnya adalah ketika kita menyajikan itu malah sudah pasti sih tulisan yang disajikan juga kecil, tetapi ketika fontnya itu misalnya minimal 24 poin ke atas, ya tentu tulisan itu harapannya adalah mudah-mudahan itu bisa terbaca dengan baik, dan ini perlu disesuaikan. Kalau di dalam ruangan itu misalnya ruangan yang sangat besar, tentu ukuran font ini juga harus semakin dibesarkan ya. Nah, disesuaikan dengan ruangnya, dan ini ada aturannya di aturan yang lain. Nah, selanjutnya adalah konsistensi penggunaan font pada semua judul. Jadi di setiap halaman misalnya kalau banyak, yang satu kita menggunakan font ini, yang halaman yang lain kita menggunakan font yang lain lagi, sehingga itu terkesan bahwa kita ini mau menggunakan semua font yang ada di komputer kita untuk sajiannya. Kemudian gunakan huruf tebal dan ukuran berbeda dari font tersebut untuk keterangan dan subjudul. Jadi ketika ada fontnya yang di atas, judulnya mungkin agak besar, kemudian subjudul di bawah itu tentu harus disesuaikan, bisa dia ukurannya lebih kecil. Kemudian jangan gunakan lebih dari 4 font dalam satu aplikasi. Artinya apa? Bahwa kalau bisa itu distandarkan dalam font-font itu standar saja, tetapi kalau misalnya dengan sangat terpaksa kita menggunakan lebih dari 1 font, ya jangan terlalu banyak, karena kecuali kalau memang yang akan kita bahas itu adalah jenis-jenis font ya tentu ya memang harus ditujukan. Tetapi kalau dia dalam penjelasan ke bawah penggunaan font yang terlalu banyak, satu miring ke kiri ke kanan, satu ada keriting-keritingnya, itu saya kira itu malah mengganggu. Nah, tentu ini mari kita betul-betul mencermati poin ini sehingga bisa menghasilkan satu presentasi yang lebih baik. Selanjutnya gunakan warna, ukuran dan gaya yang berbeda, misalnya tebal, untuk memberi pengaruh atau maksud tertentu. Jadi bukan tidak mungkin di bagian-bagian tertentu ketika kita ingin memberi tekanan, ya bisa saja itu kita memberikan warna ya, atau mungkin saja kita memberikan efek bold supaya dia lebih tebal, sehingga perhatian kita ini tentang ini ya, mungkin kata ini yang lebih ditekankan dalam kalimat itu. Nah, penggunaan warna di sini atau penggunaan efek bold itu memungkinkan untuk kita gunakan, dan itu dianggap bahwa itu tidak mengganggu. Yang penting jangan semua diwarnai atau jangan semua dibolkan ya, karena di dalam kalimat atau di dalam paragraf yang panjang tentu malah kita tidak tahu mana poin pentingnya kira-kira itu. Selanjutnya adalah pastikan keterbacaan dengan menggunakan teks gelap pada latar belakang terang dan teks terang pada latar belakang gelap. Saya ini juga sudah disampaikan sebelumnya ya, tetapi pada dasarnya poinnya di sini adalah bagaimana supaya font yang kita tampilkan itu benar-benar terbaca dengan baik dan tidak terganggu akibat kita menggunakan latar. Apalagi kalau latar itu kita sudah menggunakan misalnya gambar, ya biasanya di situ bermacam-macam warna, ada
ada gambar pohon, ada gambar rumah dan seterusnya. Dan gambar itu malah kita kontrasnya kita tetap kita standarkan ya, tidak dibuat dia lebih redup. Ya tentu itu malah sangat mengganggu, karena bisa saja itu malah gambarnya itu yang malah lebih mencolok daripada tulisan yang kita gunakan. Itu perlu menjadi perhatian. Jangan gunakan huruf besar semua kecuali untuk judul. Nah ini juga, ini kan huruf besar biasanya terkesan untuk ketegasan ya. Tentu kita tidak ingin bahwa di dalam satu halaman, kalau misalnya kita membangun 30 halaman semuanya huruf besar, itu malah tidak menjadi menarik. Nah, tetapi tentu yang baik adalah setiap judul mungkin saja semua itu dibuat huruf besar, huruf kapital, atau mungkin poin-poin dari kata-katanya di atas itu diawali dengan huruf besar, itu juga bisa, dan penjelasan di bawahnya itu cukup huruf kecil saja. Selanjutnya adalah uji coba slide. Nah ini perlu kita perhatikan uji coba slide Anda sebelum mempublikasikan pada presentasi yang sebenarnya, karena dengan mencoba kita tahu kekurangannya seperti apa. Pada saat di komputer kita misalnya itu masih tampil dengan baik, tetapi pada saat disajikan malah hurufnya tidak kelihatan, dia kurang jelas, berlawanan dengan cahaya. Nah ini tentu perlu pengeditan. Disinilah pentingnya uji coba. Nah tetapi biasanya memang kita jarang melakukan, ada juga orang yang jarang melakukan uji coba, kecuali memang kalau orang-orang yang profesional yang betul-betul yakin dengan berdasarkan pengalamannya, karena sudah terbiasa, dia tahu bahwa dengan kondisi seperti ini sekalipun saya tidak uji coba akan menghasilkan kualitas dengan tampilan yang masih sangat jelas. Tetapi tentu langkah ini merupakan langkah penting untuk kita perhatikan. Pada pembahasan selanjutnya adalah desain gambar. Di sini bisa kita lihat desain gambar berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan template desain. Nah, tentu ini juga dua kemungkinan ya, ketika misalnya kita menggunakan lebih dari satu slide atau ada beberapa slide yang kita gunakan, maka mungkin ada baiknya, tentu akan lebih baik ketika kita menggunakan template design. Jadi ketika banyak halaman yang akan kita sajikan, supaya itu menjadi perwakilan dari desain apa yang kita tampilkan, ya tentu ada sebaiknya kita menggunakan template design. Template design ini juga sebenarnya memudahkan kita untuk bekerja dari satu halaman ke halaman yang lain secara konsisten, sehingga antara satu halaman dengan halaman yang lain itu benar-benar mencirikan satu kesesuaian dari sisi tampilan sajian pewarnaan gambar atau grafik yang kita gunakan. Hanya saja ketika menggunakan gambar, tentu jangan sampai gambarnya terlalu kontras, brightness-nya terlalu tinggi, atau gambar itu bisa memungkinkan untuk menjadikan tulisan yang ada di atas slide itu menjadi hilang. Tentu itu yang selalu betul-betul diulang untuk diingatkan, supaya paling tidak desain yang kita gunakan memberi ciri, memberi kesesuaian, dan memberi dukungan terhadap apa yang kita sajikan, dan tidak malah menjadi mengganggu satu dengan yang lain. Kemudian selanjutnya adalah konsisten dengan penggunaan grafis yang sama di bagian atas semua halaman dalam dokumen multi halaman. Jadi sering kita melihat di dalam seminar atau di dalam kegiatan-kegiatan tertentu di mana seseorang mempresentasikan slide-nya, pada halaman atasnya itu terdapat logo atau terdapat pesan untuk perusahaannya secara singkat, dan itu menjadi template di semua halaman. Di semua halaman itu tampil logo itu. Tentu ini akan memberi ciri khas tersendiri ya, dan orang bisa melihat, oh ini dari dari institusi ini, atau oh ini dari lembaga yang bersangkutan, ini dari lembaga ini, dan seterusnya.
Nah, tentu semua punya maksud tertentu sehingga itu bisa itu digunakannya. Poin selanjutnya yang harus diperhatikan adalah standarisasi posisi, warna, dan gaya. Saya kira ini juga sudah sesuai dengan penjelasan di sebelumnya. Konsistensi, warna, dan style itu paling tidak memberikan ciri, dan biasanya juga itu kesesuaiannya ada pada template itu sendiri ya. Kemudian cara kita menyajikan, cara kita menyampaikan, sehingga itu bisa tampil dengan baik berdasarkan standar-standar dari penggunaan slide kita yang tersaji secara baik. Kemudian batasi informasi pada hal-hal yang penting saja. Jadi kalau misalnya ya jangan kalau kita diberikan batasan waktu dalam menyampaikan sesuatu, terkadang malah bisa molor. Kenapa? Karena mungkin banyak hal-hal yang tidak terlalu berkaitan itu malah tersampaikan. Jadi bisa saja poin yang tadinya yang merupakan poin utama yang harus kita sampaikan itu malah terlupakan atau tidak mendapatkan waktu untuk disajikan karena porsi dari penjelasan sebelumnya itu terlalu panjang. Jadi betul-betul harus diperhatikan. Selanjutnya adalah hindari menggunakan animasi transisi yang berlebihan pada semua slide yang ditampilkan. Ini juga memang di tips trik tentu selalu disampaikan bahwa karena di PowerPoint itu ada transisi, biasanya ini malah bisa membuat gangguan kalau di semua halaman yang satu lari ke kiri, yang satu blur, yang satu tiba-tiba bintik-bintik. Nah, itu juga sebenarnya mungkin saja dalam sajian di sajian yang lain mungkin saja itu bisa menjadi sesuatu yang menarik, tetapi kalau itu berlebihan itu malah bisa menyita waktu karena kita harus menunggu transisinya dulu baru muncul, sementara waktu jalan terus, sehingga tentu untuk sajian-sajian seperti ini itu membutuhkan betul-betul waktu yang sangat panjang. Selanjutnya adalah jika mungkin pada setiap halaman terdapat teks dan gambar yang sesuai. Kenapa ini disampaikan seperti itu? Karena dalam slide-slide yang panjang kemudian juga tidak ada pemanis atau mungkin tidak ada gambar yang ada di situ, biasanya audiens itu atau peserta itu juga malah menjadi bosan karena hanya membaca terus dan tidak ada objek-objek yang berbeda yang dilihat. Sekali tentu dalam hal ini adalah objek yang dimaksud, misalnya adalah objek gambar, tentu harus sesuai dengan apa yang disajikan. Jadi bukan malah bertolak belakang ya. Misalnya ketika kita menjelaskan elektronik, malah di sini animasi kupu-kupu yang terbang sana sini, yang mungkin saja itu malah bisa menyita perhatian. Selanjutnya adalah pastikan penggunaan gambar untuk memperkuat pesan yang akan disampaikan. Saya kira sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bahwa gambar yang kita pilih, gambar yang kita sajikan itu paling tidak memberi dukungan satu dan yang lain. Saya kira itulah yang lebih utama daripada menyajikan gambar-gambar yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan apa yang kita jelaskan, sehingga tentu ini bisa menyita perhatian yang dikhawatirkan malah bisa mengganggu dan menjadikan peserta atau anak didik kita itu malah tidak semakin fokus terhadap apa yang disampaikan atau dijelaskan. Selanjutnya adalah gunakan teks secukupnya untuk menjelaskan bagian atau grafik dan pastikan memberi label gambar dengan jelas. Saya kira ini merupakan kelengkapan. Jadi maksudnya ketika kita menyajikan gambar ya tentu harus ada labelnya, atau ya labelnya bisa di atas ataupun di bawah. Label itu tentu akan memberikan ciri bahwa pada halaman di halaman 3 atau di halaman 4 misalnya kita menampilkan grafik apa, kita menampilkan gambar apa. Karena kalau tidak itu menjadikan sajian dari gambar itu tidak menjadi lengkap dan kurang memberi penjelasan bahwa ini adalah gambar apa. Kemudian selanjutnya adalah batasi jumlah gambar grafis pada setiap slide. Bukan karena kita diberi kesempatan untuk memberikan gambar lantas di setiap slide itu semua penuh dengan gambar.
ya tentu itu juga tidak seperti itu ya. Jadi benar-benar proporsional, disesuaikan, gambar yang sesuai saja. Pilih, kalaupun misalnya lebih dari satu gambar atau ada beberapa gambar, ya pilihlah gambar-gambar yang betul-betul bisa mewakili dan tidak menjadikan kesan terlalu padat di dalam satu halaman tertentu. Selanjutnya, hindari gambar dengan efek animasi yang mencolok atau dengan suara yang tidak ada kaitannya dengan slide presentasi. Saya kira ini sama saja dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya. Ketika kita menggunakan teks, ketika kita menggunakan gambar. Nah, sekarang ketika kita menggunakan gambar tetapi ini juga ada animasinya. Nah, tetapi animasinya juga sangat mencolok. Suaranya juga ya disertai suara, tetapi suaranya juga ya tidak ada kesesuaian dengan apa yang disampaikan. Ya, kecuali kalau misalnya gambar animasi yang disajikan ketika kita misalnya seorang presenter yang menjelaskan tentang otomotif, lalu itu animasi tentang mesin berputar, ya saya kira itu malah cocok ya. Tapi ketika misalnya seorang orang teknik menjelaskan tentang teknik komputer misalnya, bukan animasi komputer yang diberikan, tetapi itu animasi di mana latarnya ada pesawat terbang ke atas, lalu ke sana kemari, lalu lalang awan yang bergerak ke sana kemari, ya mungkin saja itu tidak terlalu cocok. Dan menurut saya ngapain misalnya animasi seperti itu. Kenapa kita tidak membuat animasi-animasi yang ada kaitannya dengan yang disajikan, atau mencari animasi yang betul-betul pas sehingga ketika kita selesai menjelaskan, ya mungkin bisa fokus kepada animasi yang disajikan di situ berdasarkan penjelasan yang atau teks yang ada di sampingnya. Saya kira itu akan menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah uji coba slide Anda sebelum mempublikasikan pada presentasi yang sebenarnya. Ya memang sih, untuk menciptakan satu slide yang sempurna tentu itu juga penuh tantangan tersendiri. Saya kira juga paling tidak, sekalipun tidak sesempurna tetapi paling tidak juga tidak jelek sekali ya. Sehingga tentu dalam sajian standar-standar teori-teori yang kita telah pelajari, paling tidak itu diimplementasi, dan paling tidak juga tidak terlalu buruk dan tidak menghasilkan satu sajian yang benar-benar kurang berkualitas atau sangat jelek untuk ditampilkan. Nah, saya kira ini hal-hal yang menjadi poin penting untuk dipahami ya. Dan poin-poin lainnya saya kira itu bisa dikembangkan sendiri untuk penyempurnaan. Bagaimana dengan warna? Jadi kalau ada tadinya hurufnya, kemudian gambarnya, ya tentu sebenarnya warna juga sama. Nah, tentu di sini yang diharapkan adalah batasi penggunaan warna yang berlebihan pada suatu slide ya. Saya betulkan dulu, berlebihan pada suatu slide. Nah, ini bisa dibayangkan kalau di dalam satu slide di situ ada warna biru, warna merah, warna hitam. Ya tentu di luar, kalau memang yang dibahas itu adalah objek-objek warna yang memang sudah dibuat objeknya dalam bentuk kotak atau dalam bentuk lingkaran ya. Tetapi kalau misalnya itu teks penjelasan ke bawah, baris pertama berwarna merah, baris kedua berwarna kuning, warna ketiga berwarna orange, ya itu malah menjadi sesuatu yang mau ngapain. Ini terkesan bahwa ini sangat ramai ya. Selanjutnya adalah gunakan warna-warna yang lembut yang kemungkinan dapat diterima oleh semua mata. Tentu ini juga harus menjadi perhatian bahwa tidak semua warna itu bisa diterima dengan baik oleh orang-orang tertentu. Jadi harus kita perhatikan. Contoh saja misalnya di slide 1 langsung pembukaan berwarna merah pekat, merah menyala. Ngapain? Ya ini kan kita biasanya memang menjadi perhatian, tetapi itu malah mengganggu. Kok warna merah? Itu malah terkesan memberi kesan gerah ya. Warna-warna yang tajam seperti merah ya, seperti biru terang, itu biasanya malah membuat mata menjadi terganggu, sehingga tentu tidak semua orang bisa menerimanya. Tetapi
Kalau kita katakan bahwa itu adalah warna-warna yang lembut, biasanya itu akan lebih sejuk dilihat dan mungkin saja itu bisa lebih diterima oleh banyak orang. Selanjutnya adalah pastikan antara warna latar dan warna teks tidak saling mematikan agar apa yang disajikan nampak jelas, terlihat dan terbaca. Jadi sama juga dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya, karena ini berkaitan dengan warna. Ya, tadi gambar juga ada warnanya. Ya, tadi juga sudah dijelaskan di desain gambar, font, karena tentu komponen-komponen ini juga tidak terlepas dari pewarnaan. Maka ya semuanya memang mengkerucut. Jangan sampai latar dengan teks itu bisa saling mengganggu. Kemudian selanjutnya adalah hindari penggunaan warna yang berlebihan, dan biasanya itu diharapkan bahwa maksimal 4 warna saja pada satu bagian, karena dianggap bahwa ketika itu sudah lebih dari 4 warna, ya memang ketika itu dianggap bahwa ketika itu lebih dari 4 warna itu malah sudah sangat mengganggu mata ya. Nah, bahkan jika mungkin ya jangan, lebih baik menggunakan warna standar yang tidak terlalu banyak, misalnya 1 atau 2, yang memungkinkan itu sajian teks itu tersaji dengan baik. Memang di sajian yang lain dalam konteks ini juga harus diterjemahkan berbeda ya. Jadi bisa saja misalnya teksnya berwarna hitam, tetapi memang gambar-gambar di sini ya memang gambar berwarna, itu lain perkara ya. Misalnya ada gambar objek tertentu yang dimana rambutnya hitam, bajunya merah, celananya mungkin berwarna yang lain, kemudian sepatunya, tentu itu menjadi satu kontras tersendiri ya. Tapi dalam hal ini tentu yang dimaksudkan adalah ketika memang kita menggunakan misalnya teks saja yang berwarna-warni, atau mungkin juga kumpulan objek-objek tertentu yang hampir semua warna ada di situ ya, tentu ini harus betul-betul kita harus cermat memperhatikan apa ini memang seharusnya seperti itu yang kita sajikan, ataukah memang ada cara-cara lain yang kita bisa sajikan dengan tidak menampilkan seperti itu. Ya. Selanjutnya adalah tentu harapannya adalah bagaimana kita melakukan uji coba slide sebelum mempublikasikan para presentasi yang sebenarnya. Dengan uji coba di penggunaan pada saat kita menggunakan font, pada saat kita menggunakan gambar, warna, ya kadang-kadang ini tidak terlepas dari satu dengan yang lainnya. Memang sangat diharapkan bahwa kita lakukan uji coba dulu. Paling tidak ya minta review kepada teman, minta review kepada orang lain yang bisa memberikan penilaian secara jujur. Jadi hindari juga, karena kadang-kadang kita meminta bantuan orang lain tetapi malah tidak jujur mereka menyampaikan bahwa sajian yang kita sampaikan itu sudah bagus dan seterusnya. Tentu kita ingin mendapatkan masukan yang benar-benar itu transparan, bahwa ini kurang bagus, ini warnanya terlalu kurang terlalu terang, sehingga ini tidak jelas terbaca oleh saya atau mungkin orang lainnya. Saya kira itu hal-hal yang perlu kita dengarkan dari orang lain. Nah, hal yang lainnya adalah penggunaan kata dan kalimat. Ini penting untuk diperhatikan. Dalam sebuah slide tentu memang sangat tidak diharapkan itu kalimat yang sangat panjang. Ya sedapat mungkin kalau itu bisa diramu menjadi poin-poin penting, ya poin-poin penting saja, sehingga ya kita bisa mengambil saripatinya seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah cantumkan hanya informasi yang diperlukan. Saya kira ini masih sama. Jadi di samping tidak panjang, ya apa yang membuat tidak panjang, karena yang kita ingin sampaikan itu adalah poin-poin utamanya yang di slide itu. Kemudian hindari singkatan dan akronim. Ya kalau kita menggunakan ini ya beri penjelasan supaya orang bisa mengerti. Tidak lebih dari 6 sampai 8 kata per baris. Ya itu hanya masukan-masukan saja ya berdasarkan pengalaman di
pengalaman-pengalaman di banyak orang dalam menyampaikan, dalam menyajikan slide-nya. Ada juga aturan yang dulu juga saya disampaikan dalam salah satu atasan saya ketika saya terlibat dalam satu NGO. Ya, itu dia menyampaikan bahwa gunakan aturan 6x6x6. Apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah 6 kata per baris dan tidak lebih dari 6 baris per slide, dan dapat dibaca paling tidak dari jarak 6 meter. Nah, kalau dia bisa dibaca dalam jarak 6 meter, ini juga sangat berkaitan dengan font yang kita gunakan. Bagaimana mungkin bisa dia terbaca dalam jarak itu ketika font yang kita gunakan kecil, tidak sesuai, sementara ruangan yang begitu besar? Ya, tentu tadi juga ada ukuran, minimal ukurannya adalah 24 poin ke atas dan seterusnya, atau mungkin lebih besar. Jadi betul-betul aturan 6x6x6 ini juga harus menjadi perhatian. Ya, ini jangan terlalu banyak katanya, kata yang disajikan, ya nanti kita jelaskan, dan itu juga berkaitan dengan pemahaman. Biasanya memang kita menyajikan banyak informasi karena penguasaan kita terhadap apa yang ingin disampaikan, sehingga terkesan bahwa di samping kita menuliskan poin-poin pentingnya, kita tuliskan juga penjelasannya. Padahal ya mungkin cukup dengan poin pentingnya, dan boleh saja kita jelaskan kalimat penjelasnya, tapi itu tidak terlalu panjang, sehingga dengan demikian di situ juga kelihatan kemampuan kita dalam menyampaikan apa yang kita sajikan. Selanjutnya adalah uji coba slide. Nah, ini juga selalu yang terakhir ditempatkan, uji coba slide, uji dan uji ya. Jadi ketika kita sudah membangun, fontnya kita sudah pilih, gambarnya kita sudah pilih, warnanya kita sudah anggap bagus, ya penggunaan kata dan kalimatnya sudah tepat, ya tentu kita uji. Dan pengujian ini bisa pengujian bagian demi bagian, bisa juga menjadi pengujian secara utuh ya. Jadi ketika semua komponen ini sudah tersaji di dalam slide yang kita bangun, ya kita lakukan pengujian. Saya kira dari situlah kita akan mendapatkan masukan apa kekurangannya, kekuatannya di mana, sehingga kita betul-betul bisa mendapatkan sajian dari apa yang kita sampaikan menjadi lebih baik. Saya kira inilah bagian-bagiyan penting yang ingin kita sampaikan. Kita mengetahui tips triknya, kita mengetahui bagian-bagian atau poin-poin yang mana yang betul-betul harus kita perhatikan dalam membangun slide PowerPoint kita, sehingga tidak terkesan bahwa kita membangun apa adanya tanpa teori, terkesan trial and error, kita buat saja dengan feeling kita sendiri tanpa memperhatikan teori-teori dasar ya, yang penting yang menjadi pengalaman orang yang telah dibagi di tulisan, di blognya, di bukunya, di websitenya, itu perlu semua kita dengar, sehingga ini melengkapi kita sendiri untuk menjadi paham tentang apa yang kita sajikan, sehingga tidak benar-benar bahwa apa yang ada ya mau saya menampilkan sesuatu, ya saya mau ini merah, mau itu. Saya kira tidaklah seperti itu. Tentu semua ada aturan mainnya yang harus kita perhatikan, sehingga semua orang bisa menerimanya. Di balik itu semua tentu juga ada di antara kita yang mungkin tidak punya banyak waktu untuk mendesain sendiri, atau mungkin juga ada di antara orang-orang yang ingin menyajikan presentasinya tetapi tidak memiliki kemampuan untuk meramu. Nah, kalau itu maka sebaiknya bermain template. Ini template itu sangat banyak di internet. Ini di sini cukup banyak ya yang bisa kita lihat. Maksudnya adalah template ini orang sudah memang yang khusus membuat template itu untuk membantu kita gitu. Jadi ini contohnya misalnya, oke ya, kita lihat. Saya pilih yang pertama dari free 4-point template design. Nah, ini mari kita, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Saya akan masuk di sini. Nah, ini dia free PowerPoint template design. Ini bisa kita lihat. Ini kelihatan. Ini kan banyak template. Artinya apa? Bahwa kita bisa saja memilih salah satu template yang dibuat orang, karena di sini juga template ini ada yang free,
ada juga yang berbayar ya. Jadi benar-benar kita harus memilih. Ini cukup banyak. Jadi dari satu website ini disiapkan, ada tentang tema tentang bisnis, ya ini temanya ini. Jadi kita sisa memilih ya. Ini cukup banyak dan ini tampil berdasarkan ya tentu karena ini menggunakan data. Jadi kita juga harus melihat dan mendownloadnya secara cepat. Kemudian di sini ada tema tentang komputer, edukasi. Coba satu lagi ya sebelum saya berpindah ke tema yang lain. Nah, pada tema komputer bisa kita lihat ya tentu tema-tema yang ada kaitannya dengan dunia komputer. Di situ ada mouse, dan ini sajian-sajiannya menurut saya ini sudah sajian-sajian yang menarik. Bisa Anda lihat dari teori-teori yang tadi, warna yang digunakan. Bisa kita lihat dari teori-teori yang disampaikan yang tadi, bagaimana mereka menyajikan sajian-sajian yang menarik. Misalnya warnanya, ini coba lihat warnanya pas, tidak terlalu banyak warna. Di sini ada warna tapi ya warnanya pas ya, ada hijau, ada coklat. Ya tidak semua warna disajikan di sana. Di sini juga, sekalipun di sini ini terkesan ya, tetapi di sini latarnya. Saya kira bukan berarti disampaikan seperti yang tadi lantas tidak serta-merta bahwa itu tidak boleh seperti itu ya. Ini coba saya mengambil, nah ini dia. Ini kita lihat. Tentu dianggap bahwa satu halaman ini sudah mewakili poin-poin yang cantik yang disampaikan di situ. Di sini juga demikian. Nah, tentu yang tidak diinginkan adalah ketika misalnya ada teks, di mana teks itu semua berwarna-warni dari atas. Ini contoh yang di sini misalnya ini ada warnanya lain, di sini baris berikutnya lagi lain dan seterusnya, sehingga ya itu bisa menjadi mungkin saja orang bisa membacanya, tetapi akan jauh lebih baik ketika mengusung tampilan-tampilan kesederhanaan seperti ini. Dan ini menarik. Nah, ini salah satu web yang bisa kita tuju, dan saya kira sekalipun hanya ini saja, yang di sini saja kita bermain-main mengambil begitu banyak template, itu sudah lebih dari cukup. Tetapi tidak ada salahnya kita akan lihat kembali bahwa ini cukup banyak memang, dan itu berbeda satu dengan yang lain. Template berikutnya ini dia. Saya sudah mendouble klik. Saya akan masuk pada template yang kedua. Di sini ada beberapa sajian juga yang menarik. Ini mari kita lihat. Saya akan scroll ke bawah. Saya kira di sini juga banyak template yang diusung. Kita sisa memilih template-template yang mana yang cocok untuk kita gunakan. Kategorinya mari kita lihat lagi. Sini juga banyak kategori-kategori dari template-template yang ada. Ya tentu kita sisa searching di sini, lalu memilih template yang mana yang akan kita gunakan. Ini adalah sesuai dengan judulnya adalah vpt.com. Template selanjutnya adalah template dari infografia.com. Saya double klik dulu. Ini bisa kita lihat begitu banyak template juga yang ada di sini, saya kira. Jadi kita sisa memilih. Coba lihat dashboardnya dulu. Nih, saya kira kita sisa berselancar di sini untuk mencari template-template yang kita sukai. Jadi tentu di web-web seperti ini juga di sini ada fasilitas join untuk kita menggunakan fitur-fitur yang mereka siapkan dan seterusnya. Selanjutnya saya akan coba tunjukkan di slide carnival.com. Oke, saya double klik lagi. Ini cukup banyak, dan kita akan dibawa ke web yang dimana di situ juga banyak template. Nih, sisa kita pilih dan sesuaikan. Ya sama dengan yang tadi, tentu di sini sangat banyak dan kita sisa berselancar ya di web penyedia template seperti itu. Selanjutnya ini di Evanto.
envato.com. Oh, ini juga berbeda sentuhannya. Ada bisnis, ada education. Coba ya, saya mengambil salah satunya. Saya double klik education. Nah, di dalamnya cukup banyak ini. Jadi ada education, di dalamnya ada sub file. Jadi tadi mungkin kategori. Nah, ini banyak sekali yang bisa kita pilih. Di sini juga bertab-tab di halaman 1 2 3 ada 49 halaman khusus untuk tema edukasi. Jadi cukup banyak. Jadi bagi mereka maksudnya bukan karena kita tidak mampu ya, mungkin saja kita juga mencari ide-ide kreativitas untuk mengkombinasi dari satu slide ke slide yang lain untuk menciptakan bentuk-bentuk baru. Selanjutnya adalah ini his light. Oke, saya klik lagi. Ini kita bisa lihat seperti apa template yang disiapkan di sini. Saya kira ini free PowerPoint template. Jadi ya kalau dia free berarti ada yang gratis ya. Ya tentu gratis. Nih sisa di download. Nah, ini juga tampilannya menjadi berbeda. Begitu kita memilih ya langsung download. Dan ini cukup ya, ada beberapa template dan saya kira juga ini sisa kita pilih. Saya akan masuk ke slide Esgo. Oke, seperti apa itu? Ini dia tampilannya, sangat banyak template yang bisa dipilih. Ya, sisa kita memilihnya. Di sini ada juga kategori-kategori, ada popular, education, business, marketing, medical. Coba kita lihat medicalnya. Oh, ini dia template-template yang bisa dipakai. Nah, ini cocoknya untuk jurusan-jurusan yang sesuai saya kira, terutama perawat dan dokter. Selanjutnya adalah Graphic. Coba kita lihat seperti apa template-template yang disajikan. Di sini juga sudah kelihatan ya template-template yang banyak. Saya kira ini juga mengusung ekstensi. Di sini adalah PPTX, ada PPT, image dan seterusnya. Saya kira sisa kita berselancar. Cuma di sini sepertinya berbayar karena ada price-nya di sini. Oke. Tetapi ya tentu tergantung. Kalau ini memang menjadi kebutuhan atau ada template yang benar-benar pas dengan apa yang ingin kita sampaikan, ya saya kira ya memang seharusnya kita menggunakan jasa yang orang telah membuatnya dengan sedemikian rupa. Nah, kemudian presentation ya, saya kira ini tampilannya. Nah, seperti apa itu? Ini adalah di sini menyiapkan template. Oke, ini banyak juga ya, dan seterusnya. Nah, pada web ini saya kira presentationgo.com ini juga ya saya kira berbeda dengan web-web sebelumnya. Jadi ya tentu kita sisa memilih saja. Selanjutnya adalah Canva. Oke. Seperti apa Canva itu, kita tuntaskan dulu baru masuk menjelaskan tentang tugas project apa yang akan kita kerjakan. Oke. Ini juga bertahap-tahap, ada simple, education, marketing, creative, business, technology, arsitektur, profesional. Dan ini saya kira masih cukup. Saya memilih salah satu tadi ya, yang terakhir ada template presentation template ya. Ini sudah cukup banyak template di salah satu pilihan saja. Kalau saya mundur ke belakang tadi ya, ini di sini ada keynote, ada pitch deck. Coba kita lihat kalau profesional apa isinya ya. Nah, ini dia. Jadi cukup banyak. Dan ini menarik menurut saya karena orang-orang yang betul-betul berkecimpung di dunia seperti ini tiap hari berdiskusi, lalu membuat satu template yang barangkali itu mengusung tema tertentu. Sementara kita nanti pada saat ada kebutuhan
secara spontanitas ya kita membangunnya sendiri, ya mungkin juga tidak dibangun dari ide-ide yang cukup kreatif, sehingga tidak ada salahnya menurut saya untuk mencari inspirasi, mencari ide untuk membangun slide-slide kita. Nah, selanjutnya adalah slide model. Nih kita lihat lagi seperti apa itu, jadi sudah cukup banyak. Nah, slide model ini juga menjadi sajian yang tersendiri. Ya saya kira. Nah, ini menjadi sajian yang menarik. Template-templatenya cukup indah menurut saya, dan saya kira di waktu yang lain saya akan ke sini lagi untuk mencari contoh. Saya akan mengambil template ini. Nah, ini free download. Nah, untuk mendownloadnya tentu kita memasukkan email dulu supaya mereka tahu, oh ada yang mengambil emailnya. Nah, ini contoh saja, saya masukkan email saya. Oke, continue. Coba ya. Ini free download. Oh, ini diminta lagi untuk masukkan nama, kemudian email, kemudian password dan konfirmasi password. Iya, berarti kan kita diminta untuk menjadi member dulu. Nah, untuk mendapatkan itu, saya kira saya tidak perlu dulu masuk di sini karena itu banyak yang lain yang perlu kita jelaskan. Saya akan masuk lagi ke ini Freepik. Ini mungkin yang terakhir ya. Di sini juga sangat banyak, sisa kita melihat seperti apa itu. Saya akan mencoba mengklik salah satunya saja untuk melihat lebih jauh. Ini juga ada fasilitas downloadnya. Apakah itu langsung atau juga don't want to attribute. Kalau kita memilih free download, ini copy attribute, copy sukses. Nah, ini dia. Ini sudah langsung disiapkan file template-nya, kurang lebih 3,1 MB. Saya coba ambil ya. Oke, sudah selesai. Tapi ini cukup banyak. Ini cukup banyak yang bisa kita lihat. Oke. Nah, dan lain-lain. Saya kira banyak penyedia template yang pada dasarnya kita bisa bikin sendiri berdasarkan ide kita. Bisa juga kita menggunakan jasa pihak ketiga yang banyak ini, dan tentu masih banyak yang lain yang saya belum sajikan di situ. Di antara semua ini kita sudah melihat mendengarkan penjelasan tentang tips umum yang perlu kita perhatikan dalam membuat PowerPoint. Kita juga sudah belajar tentang tips dalam membuat presentasi yang efektif. Mungkin saja ada bagian-bagian yang lain lagi untuk menyempurnakan ini, silahkan saja. Kita juga sudah melihat website mana saja yang menyediakan template, sehingga tentu tidak ada alasan lagi bahwa saya kehilangan ide nih, saya tidak bisa membangun tugas saya, karena pada dasarnya template-template seperti ini banyak yang tersedia di internet yang gratis. Nah, tugas project yang akan kita lakukan pada sesi ini sebenarnya harus dikerjakan di sesi sebelumnya, tetapi ini pada sesi kedua dari bagian ini. Di sinilah kita kumpul untuk Anda kerjakan. Tugas yang pertama adalah tentu Anda diminta untuk mengimplementasi apa yang dijelaskan tadi sebelumnya, dengan cara adalah membuat file presentasi menggunakan template. Ya, templatenya bisa dibuat sendiri, bisa mengambil template yang ada dari sini, yang penting disampaikan. Kemudian sedapat mungkin slide yang Anda gunakan itu adalah 20 slide, karena kalau terlalu sedikit juga ya kadang-kadang dikerjakan tidak serius. Tentu harapannya adalah 20 slide ini betul-betul menunjukkan bahwa kita ada keseriusan mengerjakan ini. Kemudian betul-betul bisa bereksplorasi tentang apa saja yang bisa kita implementasi dari fitur-fitur Microsoft PowerPoint yang kita gunakan. Nah, sehingga ini diberikan kebebasan ya, materinya bebas.
tetapi tentu yang diutamakan adalah konten-konten pendidikan, konten-konten edukasi. Jadi Anda bisa berselancar sana sini, misalnya mengambil materi tentang TIK, materi tentang hardware, materi tentang jaringan komputer, lalu Anda bangun. Jadi Anda boleh mengcopy paste dalam hal ini, tetapi tentu lakukan pengeditan dan satu dengan yang lain agar tidak mengambil begitu saja punya orang, tetapi meramunya lalu menulis sumbernya. Karena ini juga adalah latihan bagaimana kita membangun PowerPoint, bagaimana membangun tulisan supaya itu menjadi menjadi sajian kita, latihan kita untuk kita miliki ilmunya, tetapi tentu kita juga belajar bagaimana menyajikan dan tidak melanggar hak cipta orang lain. Kemudian pastikan menerapkan konsep-konsep yang telah disampaikan di atas ya, yang dijelaskan tadi. Kemudian file itu Anda simpan filenya dalam bentuk ekstensi PowerPoint sendiri, bisa berbentuk PPT atau PPTX, atau dalam bentuk atau file itu juga bisa dalam bentuk zip dan RAR. Anda zip supaya gampang ngirimnya. Selanjutnya nama file tugas, pastikan bahwa tertulis nama Anda, kemudian nomor induk mahasiswa Anda, dan untuk mulai dari tugas ini dan selanjutnya itu pastikan sesuai dengan poin mana ya, karena dalam hal ini kita sedang belajar Microsoft PowerPoint, jadi yang di sini adalah tugas PowerPoint. Di sisi yang lain, kalau lanjutan dari proyek ini adalah seandainya kita berada di materi flip album, maka yang di sini adalah nama, NIM, kemudian flip album dan seterusnya. Jadi mungkin di tugas-tugas yang lain ini yang berubah di sini ya. Kemudian kirim tugas Anda ke email yang telah disepakati. Saya tidak perlu menuliskan di sini. Lihat grup Anda untuk dilakukan review dan penilaian. Itu tugas yang pertama. Jadi ini pada dasarnya adalah latihan. Nah, latihan tentu tidak cukup. Kita juga ingin supaya Anda semua memiliki keterampilan untuk menyampaikan. Jadi pada saat Anda memilih, ini satu, ini masuk dalam tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah Anda diminta untuk presentasi. Cuma karena kita berbeda tempat, berada di tempat yang berbeda, maka harapannya adalah Anda memilih aplikasi Screen Capture. Screen Capture itu banyak, boleh menggunakan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang ada di sini. Coba kita lihat lagi Screen Capture-nya. Oke, berbasis video. Nah, itu biasanya untuk membangun video ya. Ini Screen Capture ya. Ini Screen Capture sangat banyak yang bisa kita pilih, dan ini banyak sekali yang gratis. Ada juga yang berbayar ya. Jadi pilihlah yang gratis sajalah untuk tidak mengeluarkan banyak biaya. Kemudian ini saya tutup saja nanti karena pada dasarnya juga sudah dijelaskan sebelumnya. Mari kita lihat lagi standalone. Ini saya lanjutkan tugasnya. Jadi ketika kita sudah memilih aplikasi Screen Capture yang kita pahami, bagi yang belum paham, tentu saya juga akan membuat video tersendiri dari beberapa Screen Capture yang telah terinstall di komputer saya sebagai kelengkapan saja di channel YouTube saya. Bagi Anda yang sudah bisa jalan silahkan, bagi Anda yang mau belajar ini ya tentu Anda harus melihat video bagaimana cara mencapture. Kalau itu memang Anda butuhkan, saya akan buat lagi video ini selanjutnya ya. Kemudian yang kedua adalah lakukan Screen Capture itu untuk menjelaskan slide PowerPoint Anda. Jadi yang tadinya di tugas 1 Anda membuat 20 halaman, ya tentu dari aplikasi Screen Capture yang Anda telah install, Anda gunakan ini untuk mencapture sajian Anda seperti yang saya lakukan saat ini. Untuk membuat video ini kan saya hanya menggunakan Screen Capture. Jadi saya tampilkan lalu saya capture, sehingga yang apapun yang saya sampaikan itu terekam dan nanti ekstensinya adalah file video. Lakukan pengeditan jika itu diperlukan. Jadi dalam hal ini menurut saya jangan sampai pada saat Anda menjelaskan itu kurang sempurna atau masih terbata-bata atau masih malu-malu, ya jelaskan saja. Dan di Screen Capture kan bisa ada fasilitas untuk mempause ya, menghentikan sejenak, nanti kita cutting lagi, kita potong, lalu kita sambung menjadi file-file yang utuh. Itu juga bisa, karena memang yang kita harapkan adalah dari latihan aplikasi multimedia ini Anda semakin mahir. Setahu saya banyak di antara Anda, tetapi mungkin juga ada yang
yang belum mahir ya, atau belum terbiasa, seperti jam-jam terbang teman-temannya yang hampir setiap saat bermain-main dengan aplikasi-aplikasi seperti ini. Nah, tentu dari contoh-contoh ini kita semakin melakukan pembiasaan supaya ini memudahkan kita di dalam bekerja, atau membuat slide presentasi, membuat tutorial di masa yang akan datang sebagai calon pendidik. Selanjutnya adalah tentu berbeda, karena ini kita menggunakan screen capture, maka ekstensinya sudah berbeda. Ekstensinya akan menjadi file ekstensi video. Nah, tetapi pastikan bahwa video itu adalah kualitasnya adalah kualitas high ya, kualitas yang baik untuk bisa dilihat, filenya tidak pecah, dan itu tugas yang terbaik yang Anda kirim ya. Saya sangat berharap bahwa itu bisa juga tampil di YouTube ya, jadi saya akan upload ya, menjadi tugas yang kumpulan tugas yang bisa menjadi contoh yang bisa diikuti banyak orang, atau paling tidak itu bisa menjadi contoh yang bisa disempurnakan lagi orang lain ketika dia melihat, oh ini yang kurang sempurna, dan seterusnya. Kemudian ya tentu seperti yang tadi, nama file tugasnya dengan format nama NIM, karena ini adalah tutorial yang kita buat, maka judulnya adalah tutorial PowerPoint. Tutorial ya presentasi, apa yang Anda presentasikan Anda jelaskan, tetapi suaranya kita dengar. Jadi di situ juga bisa kita lihat suaranya apa tajam, jelas terdengar, dan seterusnya ya. Dan yang terakhir adalah kirim tugas tersebut ke email yang telah disepakati sama, untuk dilakukan review dan penilaian. Jadi ada dua. Saya kira untuk tugas yang kedua ini agak sedikit lebih besar filenya, jadi betul-betul harus memperhatikan, perlu ilmu tersendiri, dan pastikan bahwa file itu bisa terbaca dengan baik dan bisa terkirim ke saya ya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi satu beban yang berarti, karena yang kita inginkan adalah benar-benar Anda memiliki keterampilan yang berkaitan dengan bagaimana mencapture, bagaimana menyampaikan, bagaimana membuat slide PowerPoint yang baik dari apa yang sudah dijelaskan. Tentu ini adalah merupakan sebuah proses, tidak ada orang yang sempurna, sehingga ya memang saya juga tidak terlalu ketat harus memberikan satu syarat-syarat atau aturan-aturan yang mengatakan bahwa kalau tidak begini ya tidak diterima dan seterusnya, karena pada dasarnya adalah latihan, semuanya berproses. Tentu harapan kita adalah Ananda seiring dalam penjelasan eksplorasi dari aplikasi ini, Ananda semua bisa menjadi sempurna. Saya kira tidak ada orang yang langsung sempurna tanpa perjuangan, tanpa belajar. Maka saya sangat berharap Ananda semua melalui video ini bisa belajar dengan baik, dan tentu harapan yang terbesar adalah semoga Ananda semua dari hasil pembelajaran itu memiliki keterampilan, skill tersendiri, sekalipun kita baru berada di sesi Microsoft PowerPoint. Saya akan melanjutkannya dalam sesi-sesi yang nanti ada di list ini. Nanti kita akan pelajari, dan mudah-mudahan semua bisa mengikutinya. Sehat selalu, dan semua tugas-tugasnya bisa terkirim tepat waktu jika itu mungkin. Menyusul kalau memang masih ada kendala kuota, kendala aplikasi, atau kendala pemahaman, ya tentu semuanya saya bisa menerimanya. Harapan saya adalah Ananda bisa memiliki banyak keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan skill yang ada kaitannya dengan aplikasi multimedia, tetapi dalam hal pembelajaran, karena Ananda semua adalah calon-calon guru di masa yang akan datang sebagai pengganti kami semua, sehingga tentu harapannya adalah dengan memiliki keterampilan ini Anda bisa menjadi lebih baik. Mudah-mudahan pemahamannya akan jauh lebih baik dari kami semua, sehingga juga di kemudian hari bisa mengajarkannya jauh lebih baik dari apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.